ini bukan tempat pengemis. Cepat pergi dari sini. Oh, Anda istri Pak Direktur? Wanita simpanan suaminya itu menatapnya dari atas ke bawah sambil tertawa mengejek. Di depan lebih dari 100 orang, bagaimana dengan suaminya? Bukannya membela, ia malah ikut tertawa terbahak-bahak. Kamu yang tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun, memangnya apa yang kamu lakukan selama 15 tahun hanya bermalas-malasan? Itulah kalimat yang ia dengar setiap hari selama 15 tahun. Kakak iparnya pun ikut menimpali, Sari, karena kamu kurang perhatian. Makanya Baskara jadi begitu di luar. Malam itu putrinya bertanya sambil menangis. Ibu, kenapa ibu selalu sabar? Ini semua karena aku, ya. Ia tidak tahan lagi. Ia mengeluarkan ponselnya dan setelah 15 tahun menekan nomor itu. Maya, ini aku. Tolong urus satu orang untukku. Beberapa hari kemudian, di pesta perusahaan suaminya, direktur utama dari klien terbesar, mereka membungkuk 90 derajat kepadanya. Senior, akhirnya kita bertemu lagi setelah 15 tahun. Wajah suaminya pucat pasi. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan, agar kami bisa mendoakan kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Di depan rak diskon sebuah supermarket, seorang wanita berdiri. Dialah Sari Dewi, 45 tahun, mengenakan celana katun usang dan kardigan yang warnanya sudah pudar. Di tangannya ada sebungkus tahu dengan stiker diskon 30%. Kedaluarsanya besok ya, gumam Sari sambil memasukkan tahu itu ke keranjang belanja. Malam ini, semur tahu saja sudah cukup, pikirnya. Meskipun khawatir suaminya akan mengeluh soal lauk, ia harus berhemat. Uang belanja bulanan selalu pas-pasan. Keluar dari supermarket, Sari berjalan menuju mobilnya yang terparkir di sudut area parkir. Sebuah mobil LCGC bekas berumur 10 tahun. Setiap kali pintu dibuka, terdengar bunyi berderit dan AC-nya selalu bermasalah saat musim panas. Namun bagi Sari, mobil ini adalah satu-satunya alat transportasinya. Saat menyalakan mesin, mata Sari tertuju pada etalase mal mewah di seberang jalan. Di bawah sorotan lampu gemerlap, tas-tas bermerek tampak berkilauan. Sari menatap pemandangan itu tanpa sadar, lalu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Kapan ya aku bisa beli barang seperti itu lagi? Sesaat, kenangan masa lalu melintas di benaknya. Sari Dewi di usia 25 tahun. Saat itu, ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Begitu lulus kuliah, ia nekat memulai bisnis. Modalnya hanya tabungan 80 juta dari kerja paruh waktu dan semangat tak terbatas pada dunia kosmetik. Semua orang di sekitarnya melarang. Orang tua dan teman-temannya serempak menggelengkan kepala. Sar, cari kerja saja. Bisnis kosmetik itu susah sekali. Namun, Sari tidak menyerah. Siang hari ia berkeliling pabrik kosmetik mencari bahan baku terbaik. Dan malam hari ia berjongkok di lantai kamar kosnya untuk meracik produk sendiri. Seringkali punggung tangannya memerah dan bengkak karena terlalu sering melakukan tes. Tidur hanya 3 atau 4 jam sudah menjadi kebiasaan. Setahun kemudian keajaiban terjadi. Produk perawatan kulit buatan Sari mulai terkenal dari mulut ke mulut. Awalnya hanya memasok ke beberapa salon kecantikan di sekitar tempat tinggalnya. Tetapi 6 bulan kemudian ia mendapat tawaran untuk masuk ke department store. Pada usia 28 tahun, perusahaan Sari berhasil menembus omset tahunan 50 miliar. Sesaat sebelum menginjak usia 30, perusahaannya telah berkembang menjadi perusahaan menengah dengan target omset 200 miliar. Nama Sari Dewi menjadi legenda di industri kecantikan. Ibu Sari, bisakah kami meminta Anda menjadi pembicara utama di pameran kosmetik bulan depan? Ibu Direktur, ada proposal kemitraan untuk ekspansi ke luar negeri. Saat itu, Sari adalah wanita yang percaya diri. Mengenakan setelan jas, ia duduk di kursi terdepan ruang rapat, membuat keputusan dan puluhan karyawan menunggu arahannya. Menjadi yang terbaik di industri kosmetik sudah di depan mata. Namun, semua berubah ketika ia menikah di usia 30 tahun. Suaminya, Baskara Widjojo, ia temui dari sebuah kencan buta. Pria berpenampilan menarik dengan pekerjaan yang mapan. Sebagai seorang manajer di perusahaan dagang,
Sejak pertemuan pertama ia sudah menunjukkan ketertarikannya pada Sari. Saya belum pernah bertemu wanita secantik dan sehebat Anda, Sari. Kata-kata manisnya membuat hati Sari luluh. Setelah setahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Namun, sesaat sebelum pernikahan, sebuah permintaan tak terduga datang. Sari, kalau kita sudah menikah, kamu berhenti kerja ya. Itu terjadi saat mereka duduk berdampingan di sofa ruang tamu memilih undangan. Mendengar ucapan Baskara, Sari tak percaya pada telinganya. Apa? Berhenti? Maksudmu apa? Kalau istriku keluyuran sebagai direktur, gengsi suaminya mau ditaruh di mana? Aku juga punya posisi di kantor. Ekspresi Baskara tegas. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi. Sari tidak bisa percaya. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat selama 5 tahun harus ia lepaskan begitu saja? Mas, perusahaan ini aku bangun sendiri dari nol. 5 tahun mas, 5 tahun. Baru saja stabil. Suara Sari bergetar. Namun, Baskara dengan dingin menggelengkan kepala. Makanya, sekarang sudah cukup. Kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Setelah menikah, kamu urus rumah, besarkan anak, hidup nyaman saja. Uang biar aku yang cari. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia memeluk bantal sambil berpikir berjam-jam. Melepaskan perusahaan, meninggalkan tempat yang berisi seluruh hidupnya, hatinya terasa seperti disayat. Namun pada akhirnya Sari menyerah. Itu karena cinta atau mungkin hanya ilusi cinta. Di usianya yang ke-30, Sari bertekuk lutut di hadapan impian bernama pernikahan. Sambil berkata pada dirinya sendiri, setelah menikah pasti akan berbeda. Mas Baskara pasti akan mengerti seiring berjalannya waktu. Maka Sari memutuskan untuk meninggalkan perusahaannya. Namun, ia tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Itu adalah perusahaan hasil darah dan keringatnya. Sari menemui kakak laki-lakinya, Agung Santoso. Mas, aku punya permintaan. Di hadapan kakaknya yang bekerja sebagai akuntan, Sari berbicara dengan hati-hati. Tolong titipkan 40% sahamku atas nama Mas. Dividennya juga tolong dikelola di rekening terpisah atas nama Mas. Menitipkan? Kenapa tiba-tiba? Jangan sampai suamiku tahu. Dia pikir aku pensiun demi menjaga gengsinya. Kalau sampai dia tahu aku masih punya saham, bisa gawat. Agung menatap adiknya dengan cemas. Namun tatapan Sari begitu tegas. Akhirnya kakaknya mengangguk. Baiklah, akan aku kelola dengan baik. Tapi Sari, kamu yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa, ini pilihanku. Begitulah, secara lahiriah Sari menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kepada suaminya, ia hanya berkata punya sedikit warisan dari orang tuanya. Manajemen perusahaan ia serahkan kepada juniornya yang sudah bersama sejak awal, Maya Lestari. 15 tahun telah berlalu sejak saat itu. Di parkiran supermarket, Sari yang termenung menatap etalase menghela napas panjang. Jika dirinya yang dulu melihat dirinya yang sekarang, apa yang akan ia katakan? Direktur perusahaan beromzet 200 miliar, kini menjadi seorang ibu-ibu yang gelisah hanya karena sebungkus tahu diskon. Ini pilihanku. Kalimat yang sama yang ia ucapkan 15 tahun lalu, kembali ia gumamkan. Tidak ada yang tahu bahwa ibu-ibu biasa yang mengendarai mobil LCGC usang ini adalah pemegang saham utama dengan 40% saham di sebuah waralaba perawatan kulit. Bahwa dividen yang terkumpul selama 15 tahun sebesar 25 miliar tersimpan aman di rekening kakaknya. Sari tidak mematikan mesin, ia memegang setir sejenak. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi mobile banking. Saldo di rekening rahasia yang dikelola kakaknya muncul di layar. 25.478.234.500. Sari menatap angka itu sejenak, lalu mematikan layarnya. Kemudian ia perlahan melajukan mobilnya. Suatu saat pasti akan terpakai, pikirnya. Sambil menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu, Sari pulang ke rumah. Karena malam ini ia harus membuat semur tahu. Pukul 7 malam terdengar suara pintu depan terbuka. Sari yang sedang memegang sendok sayur di dapur segera melepaskan celemeknya. Suaminya Baskara telah pulang kerja. Sudah pulang mas, sapa Sari sambil berjalan ke depan.
Namun Baskara melepas sepatunya begitu saja tanpa menjawab. Wajahnya tampak muram. Sari secara naluriah merasa tegang. Mungkin ada masalah di kantor, pikirnya. Siapkan makan. Hanya satu kalimat singkat, Sari mengangguk dan bergegas ke dapur. Di meja makan hidangan makan malam sudah siap. Semur tahu, cah kangkung, dan sayur lodeh. Meja makan sederhana yang dibuat dari bahan-bahan diskonan dari supermarket. Begitu Baskara duduk, ia langsung mengambil sumpit dan mengaduk-aduk lauk. Keningnya berkerut. Tahu lagi? Kemarin kan sudah makan tahu. Soalnya kedaluarsa hari ini, Mas. Sayang kalau dibuang. Karena tidak punya uang makanya beli tahu terus. Uang belanja kamu pakai untuk apa saja? Suara Baskara meninggi. Sari menggigit bibirnya. Percakapan seperti ini sudah biasa. Pola yang berulang selama 15 tahun. Sebenarnya uang belanja yang diberikan Baskara sangat kurang. 15 juta sebulan. Dari situ ia harus menutupi biaya makan, tagihan dan uang jajan putri mereka Intan. Sari setiap hari berkeliling rak diskon di supermarket untuk menghemat. Meski begitu suaminya selalu mengeluh kekurangan. Uang belanjanya agak mepet, Mas. Harga-harga sekarang kan naik. Alasan saja. Memangnya apa yang kamu kerjakan selama 15 tahun ini selain mengurus rumah dengan tidak becus? Baskara meletakkan sendoknya dengan keras. Bahu Sari merosot. Kata-kata itu yang paling menyakitkan. Dikatakan telah bermalas-malasan selama 15 tahun. Padahal ia menjadi ibu rumah tangga adalah atas permintaannya sendiri, tapi sekarang ia malah disebut tidak kompeten. Namun Sari tidak membantah. Ia tahu tidak ada gunanya. Sebagai gantinya, ia diam-diam mengambil mangkuk dan menyendok nasi. Mas, boleh aku bicara soal biaya les Intan? Sari bertanya dengan hati-hati. Tempat les bahasa Inggris Intan menawarkan pendaftaran kelas intensif. Dibutuhkan tambahan 3 juta sebulan. Biaya les lagi, alis Baskara terangkat. Ada kelas intensif katanya. Gurunya bilang Intan pintar, jadi bagus kalau ikut. Kalau tidak ikut, memangnya kenapa? Yang sekarang saja sudah mahal. Intan ingin sekali, Mas. Bukankah bagus kalau anak punya semangat belajar? Suara Sari sedikit menguat. Untuk urusan putrinya, ia tidak mau mengalah. Namun Baskara mencibir, tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun, tapi banyak maunya. Coba kamu yang cari uangnya. Nanti aku daftarkan dia kelas apapun yang kamu mau. Mendengar itu, Sari kehilangan kata-kata. Hatinya terasa panas. Tidak bisa menghasilkan uang. Padahal dulu aku menghasilkan lebih banyak darimu. Padahal di rekeningku ada 25 miliar. Namun kata-kata itu tidak bisa ia ucapkan. Itu adalah rahasia yang ia jaga selama 15 tahun. Sari menunduk, menahan diri. Saat itulah, ibu, ayah, aku sudah selesai makan. Intan putrinya yang berusia 14 tahun keluar dari kamarnya. Rupanya ia sudah makan malam sendiri sepulang dari tempat les. Intan membawa piring kosongnya ke dapur dan berhenti. Ia merasakan suasana dingin di antara orang tuanya. Lagi bicara apa ya? Tanya Intan hati-hati. Sari segera mengubah ekspresinya dan menjawab. Bukan apa-apa, cuma ngobrol biasa sama ayah. Namun, tatapan Intan sepertinya sudah menyadari sesuatu. Usia 14 tahun sudah cukup untuk merasakan ketegangan di antara orang tua. Intan meletakkan piringnya di wastafel sambil melirik ayahnya. Ayah, aku tidak usah ikut kelas intensif. Aku akan belajar giat di kelasku yang sekarang. Intan, panggil Sari. Tetapi Intan sudah cepat-cepat masuk kembali ke kamarnya. Suara pintu tertutup terdengar sangat keras. Baskara berdiri tanpa berkata apa-apa meletakkan alat makannya. Aku lelah, aku masuk dulu, ucapnya, lalu masuk ke kamar tidur utama. Di meja makan hanya tersisa mangkuk nasi yang belum habis dan semur tahu yang tak tersentuh. Sari duduk termangu di sana untuk waktu yang lama. Ekspresi putrinya tidak hilang dari benaknya. Apa yang Intan rasakan? Apa yang ia pikirkan saat melihat ibunya direndahkan oleh ayahnya? Ia merasa malu. Malu pada dirinya yang begitu kecil di hadapan putrinya. Selesai mencuci piring, Sari diam-diam berdiri di depan pintu kamar Intan. Ia ragu antara mengetuk atau tidak, akhirnya ia berbalik. Ia tidak tahu harus berkata apa. Saat masuk ke kamar, Baskara sudah mematikan lampu dan berbaring. Sari duduk di tepi tempat tidur dan menghela napas. Dalam kegelapan, punggung suaminya terlihat, pria yang telah menemaninya selama 15 tahun. Kenapa terasa begitu jauh?
Mas, panggil Sari pelan. Tidak ada jawaban. Entah ia sudah tidur atau pura-pura tidak dengar. Biaya les Intan akan aku ambil dari uang jajanku. Jangan khawatir, tetap tidak ada jawaban. Sari diam-diam menarik selimut. Ia menatap langit-langit dan memejamkan mata. Sebenarnya, Sari tidak punya uang jajan. Yang ada hanyalah sisa-sisa uang belanja yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Itu pun hanya beberapa ratus ribu. Untuk mengumpulkan 3 juta, ia butuh waktu 3 bulan. Tentu saja akan mudah jika ia mengambil dari rekening rahasianya. Ada 25 miliar di sana. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Jika keberadaan uang itu terungkap, semua yang telah ia bangun selama 15 tahun akan runtuh. Sari berbalik dan memejamkan matanya erat-erat. Ia merasakan sesuatu bergejolak di dalam dadanya, kemarahan. Kemarahan pada suaminya dan pada dirinya sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa boleh buat? Ini pilihanku, aku hanya perlu bersabar. Sari menekan amarahnya dengan berkata begitu pada dirinya sendiri. Ia baru bisa tertidur menjelang fajar. Keesokan paginya, Sari bangun dengan mata bengkak. Wajahnya di cermin tampak asing. Wajah lelah seorang wanita berusia 45 tahun. Sejak kapan jadi seperti ini? Di belakang suaminya yang bersiap-siap ke kantor, Sari kembali menunduk. Hari yang sama akan dimulai lagi. Menyiapkan sarapan, direndahkan sabar dan terus bersabar. Rutinitas seperti itu aku berangkat. Ucap Baskara, acuh tak acuh dan keluar dari pintu. Sari menatap pintu yang tertutup dan bergumam. Sampai kapan harus seperti ini? Tidak ada yang menjawab. Belakangan ini suaminya aneh. Sari sudah merasakannya sejak beberapa hari yang lalu. Jam pulangnya semakin malam. Dulu ia pulang pukul 7, sekarang baru membuka pintu lewat pukul 9 atau 10 malam. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan di kantor. Ia berpikir mungkin memang begitu. Suaminya adalah seorang direktur di perusahaan dagang. Mungkin saja sedang ada banyak proyek, tapi keanehan tidak hanya itu. Perjalanan dinasnya menjadi sangat sering. Dulu hanya sekali atau 2 kali sebulan, sekarang menjadi setiap minggu. Terlebih lagi, banyak perjalanan dinas yang bertepatan dengan akhir pekan. Pergi Jumat malam dan pulang Minggu malam. Akhir pekan ini aku harus ke Surabaya. Ada pertemuan dengan klien. Saat Baskara berkata, acuh tak acuh, Sari hanya mengangguk. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mata suaminya terasa seperti terus menghindar dan ponsel. Itulah yang paling mencurigakan. Dulu Baskara biasa meletakkan ponselnya di mana saja. Di atas meja ruang tamu, di samping bantal sofa, bahkan pernah tertinggal di kamar mandi. Tapi sekarang berbeda. Ponselnya selalu ada di tangannya. Saat makan, saat menonton TV, ia selalu meletakkannya terbalik agar layarnya tidak terlihat. Suatu malam, Baskara masuk ke kamar mandi untuk mandi. Sari sedang melipat pakaian di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar getaran dari atas sofa, ponsel suaminya. Sepertinya Baskara lupa membawanya. Sari terdiam. Biasanya ia tidak akan peduli. Ia pikir memeriksa ponsel suami bukanlah hal yang pantas dilakukan seorang istri. Namun, perilaku anehnya belakangan ini melintas di benaknya. Pulang malam, sering perjalanan dinas, menyembunyikan ponsel, semua itu seakan saling terhubung. Tangannya gemetar. Sari dengan hati-hati mengambil ponsel itu. Ada notifikasi di layar. Pesan dari Kakao Talk. Nama pengirimnya adalah Rina. Jantung Sari berdebar kencang. Rina, nama seorang wanita. Dengan jari gemetar ia menekan notifikasi itu. Layar kunci tidak terbuka. Ada kata sandi. 1234 gumam Sari sambil menekan angka. Itu adalah kata sandi lama Baskara. Salah. Mungkin tanggal pernikahan. Pikirnya, lalu ia menekannya. Juga salah. Sari berpikir sejenak. Lalu sebuah angka terlintas di benaknya. Ulang tahun Ibu Baskara. Suaminya sangat perhatian pada ibunya. Saat ia menekan angka-angka itu, layar terbuka. Jendela percakapan Kakao Talk terpampang di depannya. Sari menahan napas. Tangannya yang menggulir layar terasa dingin seperti es. Sayang, kangen. Kapan kesini? Akhir pekan ini kita habiskan waktu berdua ya. Gak sabar, cepat ceraikan istri sahmu itu. Aku sudah lelah menunggu. Setiap pesan dihiasi dengan emoji hati.
Dunia Sari terasa memutih. Istri sah. Kata itu menusuk hatinya seperti paku. Istri sah. Itu adalah sebutan untuknya. Sari menggulir percakapan ke atas. Ia ingin tahu sudah berapa lama ini berlangsung. Ia terus menggulir dan menggulir. Percakapan itu tidak ada habisnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Riwayat percakapan itu berlanjut hingga 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Suaminya telah berselingkuh selama 4 tahun. Tangan Sari bergetar hebat. Emosi yang tidak jelas, entah marah atau sedih, naik hingga ke tenggorokan. Ia ingin menangis, ia ingin berteriak. Ia ingin menggedor pintu kamar mandi sekarang juga dan menuntut penjelasan. Tapi Sari menahan diri. Anehnya, kemarahannya terasa mendingin. Emosi yang tadinya membara perlahan mereda dan pikirannya mulai jernih. Bukti. Sari bergumam pelan. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah reaksi emosional, melainkan bukti. Bukti yang bisa membuktikan semua ini. Sari dengan cepat mulai mengambil tangkapan layar. Isi percakapan, tanggal, foto, ia menyimpannya tanpa ada yang terlewat. Kemudian ia menemukan folder album. Folder bernama Rina. Saat folder itu dibuka, foto-foto bermunculan. Foto di lobi hotel, foto tertawa saling berhadapan di restoran, foto berjalan di pantai. Wajah bahagia suaminya terasa asing. Ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan pada Sari. Sari menggertakkan giginya. Ia menahan air mata yang hendak keluar. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Ia juga memeriksa riwayat transfer bank. Setiap bulan 30 juta ditransfer ke rekening yang sama. Nama penerimanya adalah Rina Amelia. Setelah dihitung, total transfer selama 4 tahun lebih dari 1,4 miliar. 1,4 miliar. Dengan uang sebanyak itu, berapa tahun biaya les Intan bisa terbayar? Berapa banyak uang yang Sari hemat dengan membeli tahu diskon di supermarket? Pikiran itu melintas. Suara air di kamar mandi berhenti. Sari dengan cepat meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya semula. Lalu ia mulai melipat pakaian seolah tidak terjadi apa-apa. Lagi apa? Baskara keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Sari menjawab tanpa mengangkat kepala. Lagi melipat baju. Oh begitu. Baskara mengambil ponselnya. Terlihat wajahnya sedikit menegang saat memeriksa layar. Mungkin ia baru saja membaca pesan dari Rina. Tapi ia cepat-cepat mengubah ekspresinya dan masuk ke kamar. Sari menatap punggung suaminya. Orang yang telah menemaninya selama 15 tahun. Orang itu telah bercinta dengan wanita lain selama 4 tahun. Diam-diam pergi ke hotel berlibur dan mengirimkan uang. Sementara itu, ia mengomeli Sari hanya karena membeli sebungkus tahu. Kemarahan kembali membara. Tapi kali ini berbeda. Bukan kemarahan yang membara, melainkan kemarahan yang dingin dan mengendap. Sari diam-diam mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia mencadangkan foto-foto yang baru saja ia tangkap layar ke cloud, bukti-bukti yang tidak boleh hilang. Lihat saja nanti. Sari menggigit bibirnya dan bergumam dalam hati. Waktu yang telah ia sia-siakan selama 4 tahun, penghinaan yang ia terima selama 15 tahun, ia akan membuat suaminya membayar semuanya. Kapan? Ia tidak tahu, tapi ia pasti akan melakukannya. Sari melipat pakaian dan merapikan ruang tamu seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa, suaminya tidak akan tahu apa yang telah diketahui istrinya. Malam itu, Sari tidak memejamkan mata sambil menatap langit-langit. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Balas dendam. Ia belum mengucapkan kata itu, tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergejolak. Nama Sari Dewi yang telah tertidur selama 15 tahun perlahan mulai bangkit. Lebaran semakin dekat. Bagi Sari, hari raya selalu menjadi saat yang menakutkan. Setiap kali harus pergi ke rumah mertua, perutnya mulas sejak pagi. Tahun ini pun sama, tidak, tahun ini lebih parah. Setelah mengetahui perselingkuhan suaminya, segalanya terlihat berbeda. Sari, sudah siap? Nanti terlambat, teriak Baskara dari ruang tamu. Sari merapikan penampilannya sekali lagi di depan cermin. Bles sederhana dengan rok selutut. Gaya yang disukai ibu mertuanya. Riasan tipis, aksesori minimal, pakaian wajib kunjungan ke mertua yang telah ia kuasai selama 15 tahun. Sudah siap Mas, Sari keluar ke depan. Putrinya, Intan, juga sudah menunggu dengan mengenakan gamis, bukan seragam sekolah.
Keluarga itu masuk ke dalam mobil. Perjalanan ke rumah mertua memakan waktu 1 jam. Di dalam mobil, Baskara menyalakan radio dan tidak berkata apa-apa. Sari menatap keluar jendela, teringat pesan Kakao Talk yang ia baca beberapa hari lalu. Emoji hati dari wanita bernama Rina, kata istri sah, pengkhianatan selama 4 tahun. Duduk di samping orang itu terasa sangat menyiksa. Tapi Sari menyembunyikan ekspresinya. Belum saatnya. Setibanya di rumah mertua, ibu mertua dan kakak iparnya, Yuni, sudah menunggu di halaman. "Ibu, selamat siang." Mbak Yuni juga. Sari membungkuk dalam-dalam untuk memberi salam. Ibu mertuanya mengangguk sambil menyambut cucunya, Intan. "Cucu nenek datang? Aduh, makin cantik saja." Sementara Intan memeluk neneknya, tatapan Yuni menyapu Sari dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa barang. Sari merasakan ketidaknyamanan yang sudah biasa ia rasakan. "Sari, tahun ini pakai blus itu lagi?" "Sepertinya tahun lalu juga pakai itu," kata Yuni sinis. Sari berusaha tersenyum dan menjawab, "Iya mbak, nyaman jadi sering dipakai. Ibu rumah tangga memangnya tidak punya baju lain? Apa Baskara tidak memberimu uang?" Baskara yang mendengar di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela Sari, tidak juga menghentikan kakaknya. Ia hanya masuk ke dalam rumah lebih dulu. Sari menggigit bibirnya. Pemandangan yang seharusnya sudah biasa selama 15 tahun, tapi tetap saja hatinya terasa sakit. Masuk ke dalam rumah, medan perang persiapan lebaran sudah terhampar. Di dapur, berbagai macam bahan makanan sudah menumpuk. Bahan untuk membuat opor, rendang, sambal goreng ati. Sari mengenakan celemek dan langsung menuju dapur. "Biar saya yang masak opor bu," kata Sari. Ibu mertuanya mengangguk. "Ya sudah, kamu yang masak. Yuni nanti siapkan minuman kalau ada tamu." Menyiapkan minuman untuk tamu. Artinya, Yuni bisa bersantai sementara. Sari memasak semuanya sendirian. Pola yang berulang selama 15 tahun. Sari diam-diam mengambil wajan, opor ayam, rendang daging, sambal goreng ati. Sari memasak tanpa henti. Minyak panas terciprat ke lengannya meninggalkan bekas merah. Tapi ia tidak punya waktu untuk peduli. Di satu sisi, ia menyiapkan sayur, di sisi lain, rendang sedang mendidih. 2 jam kemudian, Yuni masuk ke dapur. Tepat saat Sari baru saja menyelesaikan 1 piring opor ayam. Coba lihat, Yuni menatap piring itu dan mengerutkan kening. "Sari, kenapa opornya begini? Warnanya kok pucat?" "Apinya mungkin." "Sudah 15 tahun masak, masih belum bisa atur api. Ini mau dimakan sama ibu loh, masa masaknya asal-asalan begini." Suara Yuni meninggi. Baskara yang sedang menonton TV di ruang tamu hanya melirik ke dapur, tapi seperti biasa tidak berkata apa-apa. Ibu mertuanya juga sama saja. Sari menunduk. "Maaf mbak, nanti saya masak lagi." "Masak lagi apanya? Memangnya bahannya masih ada?" "Sudahlah, biar keluarga saja yang makan itu." Yuni menghela napas dan keluar dari dapur. Sari mengencangkan pegangannya pada wajan, urat di punggung tangannya menonjol. Ia marah, ia merasa tidak adil, tapi ia tidak mengatakannya. "Tidak apa-apa bu." Tiba-tiba Intan sudah ada di dapur dan bertanya dengan suara pelan. Sari segera mengubah ekspresinya dan tersenyum. "Ya, tidak apa-apa, Intan main sama nenek saja ya. Di sini panas, bahaya kena minyak." Intan menatap ibunya dengan cemas, lalu perlahan kembali ke ruang tamu. Sari menelan ludah sambil menatap punggung putrinya. Ia tidak ingin menunjukkan mosem yang seperti ini. Selesai makan siang, mencuci piring tentu saja menjadi tugas Sari. Melihat tumpukan piring yang menggunung, Sari mengenakan sarung tangan karet. Ibu mertua dan Yuni sedang makan buah sambil menonton TV di ruang tamu. Baskara sudah masuk ke kamar untuk tidur siang. Sari mencuci piring sendirian dalam diam. Tangannya kedinginan karena air dingin, tapi ia tidak berpikir untuk menyalakan air panas. Kalau Yuni melihat, pasti akan mengomel lagi. "Boros gas," katanya. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dan Yuni masuk. Sari tegang. Omelan apa lagi yang akan ia terima? Namun, ekspresi Yuni sedikit berbeda. Bukan wajah dingin seperti biasanya, melainkan terlihat anehnya lembut. Justru itu yang membuatnya lebih cemas. "Sari." Yuni berdiri di samping Sari. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Aku mau bicara sesuatu." Sari tidak menghentikan pekerjaannya mencuci piring. Ia punya firasat buruk. "Kamu tahu kan, Baskara itu agak begitu di luar.
Jantung Sari berdebar kencang. Sari berhenti dan menatap Yuni. Yuni melanjutkan dengan ekspresi tenang. Namanya juga laki-laki, walaupun sedikit nakal di luar, pada akhirnya akan pulang ke rumah. Kamu sabar saja. Sari tak percaya pada telinganya. Apa yang orang ini katakan? Dia tahu suaminya selingkuh tapi malah menyuruh istrinya untuk sabar? Mbak, apa maksud? Sari, Yuni memotong ucapan Sari. Baskara begitu karena dia ada masalah di luar. Coba kalau kamu di rumah lebih perhatian, apa dia akan begitu? Kalau tidak bisa mengurus suami, ya jadinya begitu. Sari kehilangan kata-kata. Apa ini masuk akal? Suaminya selingkuh selama 4 tahun dan itu salah istri. Pernikahan itu memang begitu. Aku juga banyak sabar sama suamiku. Tapi mau bagaimana lagi? Ada anak. Keluarga harus dipertahankan. Yuni memasang ekspresi seolah bersimpati. Tapi di balik matanya tersembunyi senyum mengejek. Sari bisa merasakannya. Jadi Sari jangan terlalu sensitif. Kalau suami begitu sedikit apa salahnya? Toh pada akhirnya dia pulang juga kan. Kalau kamu lebih perhatian, Baskara juga akan sadar. Yuni meninggalkan dapur setelah berkata begitu. Sari berdiri membeku di depan wastafel. Air menetes dari tangannya. Tapi ia tidak bisa bergerak. Ini salahku? Aku harusnya lebih perhatian. Selama 15 tahun, aku telah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Bisnisku, namaku, segalanya. Dan itu masih kurang? Suamiku selingkuh dan itu salahku? Sesuatu yang panas mengalir dari mata Sari. Ia berusaha menahannya, tapi tidak bisa. Air mata mengalir di pipinya dan menetes dari dagunya. Ia mulai mencuci piring lagi. Sambil menangis, ia menggosok piring. Tidak ada yang datang, tidak ada yang menghiburnya. Dari ruang tamu terdengar suara TV dan tawa. Hanya Sari yang menangis sendirian di dapur. Kenapa hanya aku yang harus sabar? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Pertanyaan yang selama 15 tahun tidak pernah benar-benar ia tanyakan. Kenapa hanya aku yang harus berkorban? Kenapa hanya aku yang disalahkan? Kenapa hanya aku yang harus menjadi orang yang salah? Sari selesai mencuci piring dan melepas sarung tangan karetnya. Tangannya merah dan bengkak. Wajahnya dicermin bengkak karena menangis. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin di wastafel. Menghapus jejak air mata, ia harus kembali ke ruang tamu. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagai menantu yang baik, istri yang patuh. Tapi jauh di dalam hatinya terdengar suara sesuatu yang putus. Harapan yang ia miliki untuk keluarga ini selama 15 tahun. Harapan bahwa suatu saat ia akan diakui. Hal-hal seperti itu hancur berkeping-keping. Sari menatap dirinya di cermin. Wajah lelah seorang wanita berusia 45 tahun. Tapi di matanya sesuatu telah berubah. Bukan lagi kepasrahan, melainkan emosi lain yang mulai tumbuh, kemarahan. Kemarahan yang sangat dingin dan keras. Sari mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu dapur. Ia pergi ke ruang tamu dan duduk di depan ibu mertua dan kakak iparnya. Seperti biasa, ia mengupaskan buah untuk mereka. Seperti biasa, ia menyajikan teh. Ia bertindak seolah-olah perkataan Yuni tadi tidak pernah ada. Tapi dalam hati, ia berjanji, cukup sudah. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dalam perjalanan pulang malam itu, Sari menatap keluar jendela. Di sebelahnya, Baskara mengemudi dengan acuh tak acuh. Di kursi belakang, Intan tertidur. Lelah ya? Terima kasih untuk hari ini. Baskara berkata sepatah kata tanpa berpikir. Sari menjawab singkat, ya? Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Dulu ia akan berterima kasih mendengar kata-kata itu. Tapi sekarang berbeda. Kata-kata orang itu tidak lagi berarti apa-apa. Sari menatap lampu jalan yang berlalu lalang di luar jendela. Jalan yang ia pilih sendiri 15 tahun yang lalu. Demi sesuatu yang ia yakini sebagai cinta, ia mengorbankan segalanya. Tapi sekarang ia tahu, itu bukanlah cinta. Pengorbanan sepihak bukanlah cinta. Sari diam-diam memejamkan mata. Ia tidak akan bersabar lagi. Ia akan mencari cara, pasti. Pada bulan Desember, undangan pesta akhir tahun dari perusahaan suaminya datang. Sabtu ini ada pesta akhir tahun. Kamu ikut ya, kata Baskara acuh tak acuh. Sari ragu sejenak. Ia berpikir mungkin akan bertemu dengan wanita itu jika pergi ke acara perusahaan. Rina Melia, simpanan suaminya, wanita yang telah mencuri uang dan cinta suaminya selama 4 tahun. Namun Sari mengangguk, baik mas. Ia tidak ingin menghindar. Tidak,
justru ia ingin melihatnya. Wajah yang hanya ia lihat dari foto di KakaoTalk, ia ingin memastikannya sendiri. Sabtu malam, Sari berdiri lama di depan lemari pakaian. Tidak ada baju yang pantas ia kenakan. Selama 15 tahun, ia hampir tidak pernah membeli baju untuk dirinya sendiri. Akhirnya, ia mengeluarkan gaun hitam yang dibelinya 3 tahun lalu. Modelnya sudah ketinggalan zaman, tapi setidaknya terlihat paling formal. Berdiri di depan cermin, ia melihat penampilannya yang menyedihkan. Kulit kusam, rambut yang tidak terawat, pakaian yang tidak menarik. Sari menghela napas dan memoleskan lipstik. Hanya itu saja? Sudah siap? Ayo pergi. Panggil Baskara dari ruang tamu. Sari menatap cermin sekali lagi dan berjalan ke depan. Tempat pesta akhir tahun adalah aula sebuah hotel mewah di pusat kota. Begitu masuk, lampu gemerlap dan kerumunan orang menyambutnya. Para pria mengenakan jas, sementara para wanita mengenakan gaun berkilauan dan tas bermerek. Sari menatap pakaiannya. Tiba-tiba ia merasa minder. Perasaan seperti seharusnya ia tidak berada di sini. Dulu, 15 tahun yang lalu, ia adalah bintang di acara seperti ini, tapi sekarang ia hanya ingin bersembunyi di sudut. Tunggu di sini. Aku mau menyapa orang-orang dulu. Baskara mendudukkan Sari di meja sudut dan menghilang. Sari duduk sendirian sambil memainkan gelas sampanye. Ia merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Juga bisik-bisik. Itu istri Pak Direktur, ya. Sederhana sekali. Sari pura-pura tidak dengar. Rasa malu yang sudah biasa ia rasakan menekan dadanya. Tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Ia bisa menahan hal seperti ini. Saat itulah. Permisi, apakah Anda istri Pak Direktur? Mendengar suara asing, ia mengangkat kepala. Seorang wanita muda berdiri di sana, usianya sekitar awal 30-an, tubuh langsing dengan gaun merah ketat. Riasan tebal dan ekspresi percaya diri, Sari langsung tahu. Rina Amelia, wajah yang ia lihat di foto. Wanita yang tertawa mesra dengan suaminya. Wanita yang menyuruhnya untuk segera menceraikan istri sahnya. Kini berdiri di depannya. Iya, benar. Ada apa ya? Sari menjawab dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Oh, halo, saya Rina Amelia, asisten manajer tim pemasaran. Saya banyak belajar dari Pak Direktur. Rina tersenyum cerah, tapi matanya tidak tersenyum. Tatapannya menelusuri Sari dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. Tapi Bu, hari ini pakaian Ibu terlihat santai sekali ya, kata Rina sambil memiringkan kepala. Tatapannya pada gaun hitam Sari penuh dengan ejekan, padahal ini pesta akhir tahun, seharusnya Ibu bisa berdandan lebih meriah. Ah, tapi tante-tante memang lebih suka yang nyaman ya, Tante. Kata itu menusuk hatinya. Sari menggenggam gelas sampanye di tangannya dengan erat. Gelas itu serasa akan pecah. Terima kasih atas perhatiannya, jawab Sari dengan tenang. Ia pikir kalau ia marah, ia akan kalah. Ia tidak boleh membuat keributan di sini. Rina sepertinya tidak tertarik dengan reaksinya, mengangkat bahu. Lalu ia menatap ke salah satu sudut aula dan melambaikan tangan. Pak Direktur, Baskara yang sedang mengobrol dengan orang lain menoleh. Melihat Rina, senyum merekah di wajahnya. Sari tidak melewatkan ekspresi itu. Senyum hangat yang belum pernah ia tunjukkan padanya. Baskara berjalan ke arah mereka. Rina dengan cepat menempel di sisinya. Pak Direktur, presentasi Bapak tadi hebat sekali. Memang yang terbaik di perusahaan kita. Rina sedikit memegang lengan Baskara sambil bermanja-manja. Tepat di depan mata Sari. Istrinya duduk di sebelahnya, tapi wanita itu tanpa malu-malu bergelayut pada suaminya. Sari menatap Baskara. Tolong lepaskan. Istrimu ada di sini, tolong. Tapi Baskara tidak menghentikan tindakan Rina. Sebaliknya, ia menatap Rina dengan ekspresi senang. Rina juga presentasinya bagus tadi. Strategi pemasaran kuartal depan sepertinya menjanjikan. Benarkah? Mendengar pujian dari Bapak membuat saya jadi semangat. Rina menjawab dengan mata berbinar. Keduanya mengobrol seolah-olah Sari adalah manusia transparan. Sari hanya bisa duduk di sana dan menyaksikan pemandangan itu. Rasa malu menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia berpikir semua orang di sini pasti melihatnya. Istri direktur yang diabaikan di antara suami dan karyawati mudanya, Sari bangkit dari kursinya. Mas, aku ke toilet sebentar. Baskara menjawab tanpa menoleh. Iya, Sari berjalan cepat keluar dari aula.
Ia masuk ke toilet dan berdiri di depan wastafel. Wajahnya di cermin tampak pucat. Sudut matanya memerah. Jangan menangis. Jangan menangis di sini, Sari berkata pada dirinya sendiri, tapi air mata menggenang. Ia berusaha menahannya, tapi tidak bisa. Semua yang telah ia tahan selama 15 tahun seakan tumpah sekaligus. Ia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Ia berada di dalam bilik toilet untuk waktu yang lama, sekitar 10 menit kemudian. Sari berhasil menghentikan tangisnya dan membasuh wajah. Ia memperbaiki riasannya yang luntur dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu ia kembali ke aula. Baskara masih di samping Rina, tertawa dan mengobrol dengan karyawan lain. Sepertinya ia bahkan tidak menyadari Sari sudah kembali. Sari diam-diam kembali ke kursinya di sudut. Dan ia duduk sendirian di sana sampai pesta akhir tahun selesai. Tidak ada yang mengajaknya bicara, tidak ada yang peduli. Dalam perjalanan pulang, Sari membuka mulut. "Mas, ya? Rina tadi, asisten manajer itu, tidak aneh?" Tanya Sari hati-hati. Ia ingin melihat reaksi Baskara. "Apanya yang aneh? Di depanku, dia terlalu akrab denganmu. Bahkan sampai memegang lenganmu." Baskara mendengus. "Kenapa kamu sensitif sekali? Cuma junior yang menyapa. Menyapa, apa itu namanya menyapa? Memegang lengan atasan yang sudah menikah." Suara Sari menguat. Ia berusaha menahannya, tapi tidak bisa. Baskara menghela napas. "Duh, jangan bikin pusing deh. Kalau junior di kantor bersikap akrab sedikit, memangnya kenapa? Coba kamu dandan yang benar. Tahu tidak penampilanku tadi seperti apa? Lihat istri-istri direktur lain." Sari terdiam. "Ini salahku? Coba saja aku berdandan yang benar, pasti tidak akan ada yang berkata begitu. Kenapa selalu menyalahkan orang lain?" Suara Baskara penuh dengan kejengkelan. Sari tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pikirannya kacau. Apa aku yang salah? Apa aku terlalu sensitif? Itulah yang ia dengar selama 15 tahun. Aku yang bermasalah, aku yang sensitif, aku yang kurang. Setiap kali mendengar kata-kata itu, Sari meragukan dirinya sendiri. Mungkin memang aku yang aneh, tapi hari ini berbeda. Ia melihatnya dengan jelas. Tatapan wanita itu, ekspresi suaminya, suasana di antara mereka. Itu bukan hubungan atasan dan bawahan biasa. Sari menatap keluar jendela, lampu jalan yang berlalu lalang tampak kabur karena air matanya menggenang. Harga dirinya hancur lebur. Selama 15 tahun, ia terus jatuh dan jatuh hingga sepertinya tidak ada lagi tempat untuk jatuh. Setibanya di rumah, Sari langsung masuk ke kamar mandi. Ia menyalakan shower dan berdiri di bawahnya, menangis lama. Suara air menutupi isak tangisnya. Penampilannya di cermin begitu menyedihkan. Usia 45 tahun. Dulu direktur perusahaan beromzet 200 miliar. Sekarang ia menjadi sosok yang diejek secara terbuka oleh simpanan suaminya dan disebut sensitif oleh suaminya sendiri. Sari menatap lurus ke dirinya di cermin. Sari Dewi. Ia memanggil namanya sendiri. Nama yang telah lama ia lupakan. Sampai kapan kamu akan hidup seperti ini? Tidak ada jawaban, tapi seolah ada sesuatu dari dalam hatinya yang menjawab, "Cukup sudah, tidak bisa begini terus." Sari mengeringkan wajahnya dengan handuk. Matanya bengkak, tapi ia tidak peduli. Besok juga akan kempes. Ia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Di sebelahnya, Baskara mendengkur, seolah tidak terjadi apa-apa. Sari tidak memejamkan mata. Kejadian hari ini berputar di benaknya seperti film. Ejekan Rina, ketidakpedulian Baskara, dirinya yang menangis sendirian di toilet. Cukup sudah. Sari diam-diam mengepalkan tangannya. Ia akan membalasnya. Pada wanita itu dan pada pria ini, semua penghinaan yang ia terima selama 15 tahun. Hingga fajar menyingsing, Sari tidak tidur. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Sebaliknya, hatinya terasa tenang. Tekadnya semakin kuat. Beberapa hari berlalu sejak pesta akhir tahun, Sari masih menjalani hari-harinya seolah tidak tahu apa-apa. Menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyiapkan makan malam. Seperti yang ia lakukan selama 15 tahun. Tapi dalam hati, ia memikirkan hal yang sama setiap hari. Kapan dan bagaimana ia akan mengakhiri situasi ini? Ia belum menemukan jawabannya. Bukti sudah ia kumpulkan,
tapi langkah selanjutnya masih buram. Apakah ia akan bercerai? Jika iya, bagaimana caranya? Bagaimana dengan putrinya, Intan? Pikirannya terus berputar. Suatu Sabtu sore, Baskara lagi-lagi pergi sejak Jumat malam dengan alasan perjalanan dinas. Katanya ada pertemuan dengan klien di Surabaya, tapi Sari tidak percaya. Mungkin ia sedang bersama wanita itu. Tapi Sari tidak berkata apa-apa. Aku berangkat, pulang minggu malam. Iya, hati-hati di jalan. Sari menyapanya seperti biasa. Setelah Baskara pergi, rumah menjadi sunyi. Intan sedang belajar di kamarnya dan Sari sedang mencuci piring di ruang tamu. Tiba-tiba pintu kamar Intan terbuka. "Ibu," suara Intan terdengar aneh. Tidak seperti biasanya, suaranya bergetar. Sari melepas sarung tangan karetnya dan menoleh. "Kenapa, Intan? Ada apa?" Intan berjalan ke ruang tamu. Ia memegang sesuatu di tangannya. Ponsel. Seketika jantung Sari mencelos. Yang dipegang Intan adalah ponsel ayahnya. Intan, itu ayah ketinggalan. Sepertinya lupa saat sedang mengisi daya. Suara Intan bergetar, wajahnya pucat. Sari punya firasat buruk. "Intan kenapa? Ada apa?" Intan mendekati Sari. Lalu ia menunjukkan layar ponselnya. Sari merasa napasnya berhenti. Foto Baskara dan Rina bersama. Di sebuah restoran, mereka tertawa saling berhadapan. Rina memegang tangan Baskara dan wajah keduanya tampak bahagia. "Ibu, ini apa?" tanya Intan. Suaranya pecah. "Kenapa ayah foto seperti ini dengan wanita lain? Siapa wanita ini?" Sari tidak bisa menjawab, mulutnya terasa kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa pada putrinya. "Ibu!" teriak Intan. Sesaat air mata mengalir dari mata Intan. Hati Sari terasa hancur. "Intan!" Sari memanggil nama putrinya dengan suara bergetar. Intan melempar ponsel itu ke sofa. "Aku sudah lihat semuanya. Bukan cuma foto. Aku juga baca chatnya. Dia panggil ayah sayang, bilang kangen. Wanita itu juga suruh ayah cerai. Cepat ceraikan istri sahmu itu," katanya. Suara Intan bercampur antara tangis dan amarah. Kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung anak berusia 14 tahun. Siapa wanita itu, Bu? Apa ayah benar-benar selingkuh? Sari tidak bisa menyembunyikannya lagi. Putrinya sudah tahu segalanya. Sari perlahan mendekati Intan. "Intan, duduk sini. Ibu akan jelaskan." Sari memegang tangan Intan dan mendudukkannya di sofa. Tangan Intan terasa dingin dan gemetar. Sari menggenggamnya erat. "Ibu juga sudah tahu." "Ibu baru tahu beberapa hari yang lalu." "Apa? Ibu sudah tahu?" Mata Intan membelalak. Ekspresinya campuran antara rasa dikhianati dan bingung. "Lalu kenapa ibu diam saja? Kenapa tidak bilang apa-apa?" Sari tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Karena tidak ingin putrinya tahu. Karena belum siap. Kata-kata apapun akan terdengar seperti alasan. "Ibu, kenapa sih ibu selalu sabar?" tanya Intan sambil menangis. Pertanyaan itu menusuk hati Sari. Ayah bilang apapun ke ibu, ibu selalu sabar. Dikasih uang sedikit, sabar. Dihina soal masakan, sabar. Dihina sama nenek dan tante di rumahnya juga sabar. Tapi apa ini juga harus disabari? Ayah selingkuh dengan wanita lain. Air mata Intan mengalir di pipinya. Sari pun ikut menangis. Ia berusaha menahannya, tapi tidak bisa. "Ini semua karena aku, ya?" tanya Intan tiba-tiba. Sari terkejut. "Apa? Ibu selalu sabar karena aku, kan? Ibu tidak bisa cerai karena aku?" Mendengar itu, hati Sari terasa seperti disayat. Putrinya yang berusia 14 tahun berpikir seperti itu. Berpikir bahwa ibunya menderita karena dirinya. Bukan Intan. Sama sekali bukan. Sari memeluk Intan. Bahu kurus putrinya bergetar. Sari juga menangis. Keduanya berpelukan di sofa dan menangis lama. "Ibu yang bodoh," kata Sari sambil mengelus kepala Intan. "Ibu pikir kalau ibu sabar, semua akan baik-baik saja. Ibu pikir seiring berjalannya waktu semua akan membaik. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang membaik." Intan mengangkat kepala dari pelukan ibunya. Dengan wajah basah air mata, ia menatap ibunya. "Ibu, sekarang bagaimana?" Sari memegang wajah putrinya dengan kedua tangannya. Sambil menghapus air matanya, ia berkata, "Ibu tidak akan sabar lagi." Saat mengucapkan kata-kata itu, Sari merasakan suaranya berubah. Tidak lagi bergetar, tegas.
seolah sesuatu yang tertidur selama 15 tahun telah bangkit. Ibu bodoh karena selalu sabar sampai harus menunjukkan hal seperti ini pada Intan. Maafkan ibu. Kenapa ibu yang minta maaf? Yang salah kan ayah, kata Intan sambil menghapus air matanya. Suaranya terdengar begitu tegas, sulit dipercaya itu keluar dari mulut anak berusia 14 tahun. Benar, yang salah adalah ayah. Sari mengangguk. Dan ibu juga salah karena membiarkan orang yang bersalah begitu saja. Sekarang, ibu akan memperbaikinya. Intan menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, aku di pihak ibu. Apapun yang terjadi. Mendengar itu, air mata Sari kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata karena merasakan cinta putrinya. Terima kasih Intan, ibu tidak tahu kalau putri ibu sekuat ini, Sari berkata sambil tersenyum. Di tengah air mata, senyum pun muncul. Intan juga tersenyum sambil menghapus air matanya. Aku kan mirip ibu, Paman Agung bilang, dulu ibu orang yang hebat. Sari terkejut. Kakaknya pernah bercerita seperti itu pada Intan. Paman bilang apa? Katanya dulu waktu muda, ibu itu direktur yang sukses sekali. Sangat terkenal. Tapi ibu berhenti karena ayah. Sari tersenyum getir. Kakaknya sampai bercerita sejauh itu. Pamanmu itu mulutnya ember. Tapi benar bu, ibu dulu direktur? Tanya Intan dengan mata penasaran. Sari ragu sejenak lalu mengangguk. Iya benar, waktu umur 25 ibu mendirikan perusahaan kosmetik dan sampai umur 30 perusahaan itu sudah cukup besar. Wah, terus kenapa berhenti? Karena ayah yang suruh. Jawab Sari datar. Ekspresi Intan mengeras. Kenapa ayah suruh? Katanya gengsi laki-laki. Istri tidak boleh jadi direktur. Intan menggigit bibirnya. Kemarahannya terlihat jelas di wajahnya. Apa-apaan itu? Kenapa ayah tidak suka kalau ibu sukses? Waktu itu ibu juga tidak mengerti. Tapi ibu pikir itu cinta, jadi ibu sabar. Ibu pikir setelah menikah akan berbeda. Sari tersenyum sedih, tapi tidak ada yang berubah. Malah semakin parah. Intan memeluk ibunya erat. Ibu, sekarang hiduplah untuk diri ibu sendiri. Jangan pedulikan ayah lagi. Dalam pelukan putrinya, Sari kembali menangis. Merasa kasihan pada dirinya yang dihibur oleh anak berusia 14 tahun, tapi di saat yang sama, ia bersyukur memiliki anak ini. Iya Intan. Sekarang ibu akan hidup untuk diri ibu sendiri. Sari menepuk punggung Intan dan berkata, tapi butuh waktu. Ada banyak yang harus disiapkan. Menyiapkan apa? Ibu akan membuat ayah membayar semua yang telah ia lakukan. Untuk itu persiapannya harus matang. Mata Intan membulat. Ibu mau balas dendam? Sari tersenyum tipis. Bukan balas dendam, tapi menuntut ganti rugi yang setimpal. Intan ikut tersenyum. Wajahnya yang masih basah air mata, tapi matanya berbinar. Ibu keren. Mendengar itu, hati Sari menghangat. Karena ada Intan, ibu jadi kuat. Terima kasih. Ibu dan anak itu duduk berdampingan di sofa dan mengobrol lama tentang ayah, tentang masa lalu ibu, tentang rencana ke depan. Hingga matahari terbenam dan malam tiba, percakapan mereka tidak berakhir. Malam itu, Sari tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan ragu lagi. Besok adalah awal yang baru. Waktunya untuk mengeluarkan Sari Dewi yang telah tersembunyi selama 15 tahun ke dunia. Senin pagi, setelah suaminya berangkat kerja, Sari diam-diam keluar rumah. Intan sudah berangkat sekolah dan rumah kosong. Sari merasa seperti keluar rumah untuk dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Hatinya berdebar. Perasaan aneh campuran antara takut dan gembira. Tujuan pertamanya adalah rumah kakak laki-lakinya. Agung tinggal di sebuah apartemen di kawasan elit Jakarta. Sebagai akuntan yang cukup sukses. Saat Sari menekan bel, pintu segera terbuka. Sari, tumben, kok tidak bilang-bilang? Tanya kakaknya dengan ekspresi terkejut. Selama 15 tahun, Sari hampir tidak pernah datang ke rumah kakaknya lebih dulu. Selalu saat lebaran atau acara keluarga saja. Mas, ada yang mau aku bicarakan. Melihat ekspresi Sari yang tidak biasa, Agung segera menyuruhnya masuk. Duduk berhadapan di sofa ruang tamu, Sari membuka mulut. Mas, tolong perlihatkan status saham dan dividenku. Mata Agung membelalak. Tiba-tiba, ada apa? Aku mau cerai. Satu kalimat singkat, tapi bobotnya sangat besar. Agung terdiam lama. Cerai? Sari?
kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba mas, aku sudah sabar selama 15 tahun. Sekarang aku tidak tahan lagi, kata Sari dengan tenang. Lalu ia menceritakan tentang perselingkuhan suaminya. Perselingkuhan selama 4 tahun, uang 30 juta yang dikirim setiap bulan. Total transfer lebih dari 1,4 miliar. Wajah Agung semakin mengeras. Bajingan itu, Agung menggertakkan giginya. Sari menenangkan kakaknya dan berkata, "Mas, jangan marah, biar aku yang urus. Jadi sekarang kita periksa dulu asetku." Agung menghela napas lalu pergi ke ruang kerjanya dan membawa sebuah map berisi dokumen. Rincian aset Sari yang telah ia kelola selama 15 tahun, semua ada di sini. Saham 40% kalau dihitung dengan nilai pasar sekarang sekitar 80 miliar. Dan akumulasi dividennya, Agung menekan kalkulator, 25,47 miliar. Ini sudah dipotong pajak. Sari menatap angka-angka itu. Uang yang tidak pernah ia sentuh selama 15 tahun, aset rahasia yang ia kumpulkan tanpa sepengetahuan suaminya. Sekarang saatnya menggunakan uang itu. Mas, terima kasih sudah mengelola ini selama 15 tahun. Terima kasih apa? Ini kan uangmu. Tapi Sari, kamu yakin mau cerai? Intan bagaimana? Intan sudah tahu. Dia malah yang menyemangatiku. Sari tersenyum sedih. Agung mengangguk. Baiklah, apapun akan aku bantu. Mau aku kenalkan pengacara? Belum. Ada yang harus aku siapkan dulu. Sari meninggalkan rumah kakaknya. Ia punya tujuan berikutnya. Ia mengendarai mobilnya menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan SCB di Jakarta. Perusahaan yang ia dirikan 20 tahun lalu. Sekarang menjadi kantor pusat waralaba perawatan kulit yang dipimpin oleh Maya Lestari. Sari berhenti sejenak di depan gedung itu. Sudah 15 tahun. Sejak ia terakhir kali menginjakkan kaki di gedung ini. Dulu hanya bangunan 3 lantai yang tua, sekarang sudah menjadi gedung 10 lantai yang megah. Ia mengambil napas dalam-dalam dan masuk ke lobi. Di meja resepsionis, Sari berkata, "Saya mau bertemu Ibu Maya Lestari. Tolong sampaikan dari Sari Dewi." Resepsionis menelepon. Sesaat kemudian, ekspresi resepsionis itu berubah kaget. Baik, saya mengerti. Silakan langsung naik, Bu. Ruang direktur di lantai 10. Saat lift tiba di lantai 10, seseorang sudah menunggu. Mbak Sari, itu adalah Maya Lestari. Wanita berusia 40, itu mengenakan setelan jas rapi, tapi begitu melihat Sari, matanya berkaca-kaca. "Mbak, ini benar Mbak Sari?" Sudah 15 tahun. Maya berlari menghampiri Sari dan menggenggam tangannya erat. Sari pun merasa terharu. Maya, yang 20 tahun lalu adalah karyawan baru lulus kuliah. Karyawan pertama sekaligus tangan kanannya kini telah menjadi direktur yang begitu hebat. "Maya, lama tidak bertemu. Mbak, ayo masuk. Jangan di sini." Maya mengajak Sari ke ruang direktur, kantor yang luas dan bersih. Di salah satu dinding terpajang foto-foto yang menceritakan perjalanan pertumbuhan perusahaan. Tidak ada satupun wajah Sari di foto-foto itu. "Mbak, 15 tahun yang lalu Mbak bilang begitu. Jangan pernah menyebut nama Mbak di luar." "Sembunyikan demi gengsi suami Mbak," kata Maya hati-hati. "Jadi saya hapus semua catatan tentang pendiri. Dari sejarah perusahaan, dari data resmi. Nama perusahaan juga saya ganti. Sesuai permintaan Mbak." Sari menatap foto-foto di dinding. Perusahaan yang ia dirikan tapi jejaknya tidak ada sama sekali. Meskipun itu adalah keinginannya sendiri, melihatnya langsung terasa pahit. "Kamu sudah melakukannya dengan baik, Maya. Terima kasih sudah menepati janjiku. Tapi Mbak, kenapa hari ini datang?" Tiba-tiba setelah 15 tahun, tanya Maya hati-hati. Sari duduk di sofa dan berkata, "Maya, aku butuh bantuanmu." "Bantuan? Katakan saja Mbak. Apapun yang bisa saya lakukan, akan saya lakukan." Tatapan Maya tulus. Ia tidak pernah melupakan orang yang telah merekrut dan membinanya saat ia bukan siapa-siapa 20 tahun lalu. Di antara klien perusahaan kita, ada perusahaan yang namanya Baskara Wijojo, kan? Ekspresi Maya sedikit mengeras. "Baskara Wijojo, sebentar." Maya memeriksa komputernya. "Iya ada. Perusahaan dagang skala menengah, mereka yang mengurus distribusi produk kita ke luar negeri. Klien yang sudah cukup lama. Berapa persen kontribusi transaksi dengan mereka terhadap pendapatan perusahaan itu?" Maya kembali memeriksa data. "Sekitar 30%. Kenapa Mbak? Apa jangan-jangan orang itu?" Maya sepertinya sudah menduga sesuatu. Sari mengangguk. "Itu suamiku." "Apa?" Mata Maya membelalak.
suami Mbak orang itu. Saya tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu. Aku sengaja menyembunyikannya. Sari tersenyum getir. Lalu ia menceritakan semua yang terjadi pada Maya. Penghinaan selama 15 tahun, kontrol keuangan, dan perselingkuhan selama 4 tahun. Wajah Maya semakin memerah karena marah. Mbak, beraninya manusia itu. Maya, tenang. Aku akan urus semuanya. Tapi aku butuh bantuanmu. Apapun akan saya lakukan, Mbak. Sungguh, apapun, kata Maya dengan tegas. Sari mengangguk dan menjelaskan rencananya. Perusahaan suamiku sebentar lagi akan mengadakan pesta ulang tahun ke-20. Di sana aku akan mengakhiri semuanya. Bagaimana caranya? Di sana aku akan mengungkapkan bukti perselingkuhan dan sekaligus menyatakan akan meninjau kembali hubungan bisnis kita. Tentu saja kamu yang harus melakukannya. Maya berpikir sejenak lalu mengangguk. Baik, Mbak. Tapi kalau begitu saya harus datang ke pesta itu kan? Iya. Bisa? Tentu saja. Kami kan klien utama, pasti bisa diundang. Saya akan cari tahu. Maya mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Dan Mbak, sepertinya Anda akan butuh ruang rapat di sana. Daripada mengungkapkan bukti di depan semua orang, akan lebih efektif jika Anda mengumpulkan pihak-pihak terkait secara terpisah. Sari terkesan, benar-benar Maya. 20 tahun lalu pun Maya selalu berpikir selangkah lebih maju. Ide bagus, kalau begitu tolong siapkan juga ruang rapatnya. Baik Mbak, saya akan siapkan ruang rapatnya terlebih dahulu, supaya bisa langsung dipakai hari itu. Maya tersenyum cerah, lalu tiba-tiba ia bertanya dengan ekspresi serius. Mbak, sekarang saya boleh memanggil nama Mbak lagi kan? Setelah 15 tahun disembunyikan, sekarang boleh diumumkan ke dunia kan? Sari berpikir sejenak, nama yang telah ia sembunyikan selama 15 tahun, mengeluarkan kembali nama Sari Dewi ke dunia. Terasa menakutkan sekaligus menggairahkan. Iya Maya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Setelah 15 tahun, diriku yang sebenarnya akan kembali. Saat mengucapkan kata-kata itu, Sari merasakan sesuatu terlepas di dalam hatinya. Beban yang telah menindihnya selama 15 tahun seakan terangkat satu persatu. Maya menggenggam tangan Sari erat. Mbak, saya senang sekali. Akhirnya Mbak kembali. Sari tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Malam itu, setibanya di rumah, Sari merapikan bukti-bukti perselingkuhan di kamarnya. File tangkapan layar KakaoTalk, foto-foto, riwayat pemesanan hotel, catatan transfer selama 4 tahun, semuanya ia simpan dalam sebuah USB. 1,4 miliar. Melihat angka itu, Sari menggigit bibirnya. Sementara ia berhemat membeli sebungkus tahu di supermarket, pria itu menghamburkan lebih dari 1 miliar untuk wanita lain. Pesta ulang tahun perusahaan suaminya akan diadakan 2 minggu lagi. Hari H telah ditetapkan. Sari menatap kalender dan bergumam, 2 minggu. Tunggu saja 2 minggu lagi. Tangannya tidak gemetar, ia tidak takut. Sebaliknya, ia merasa tenang. Perasaan seperti Sari Dewi yang tertidur selama 15 tahun telah sepenuhnya bangkit. Di luar jendela, langit malam terlihat. Bintang-bintang berkelip. Sari menatap bintang-bintang itu untuk waktu yang lama. Selama 15 tahun, ia bahkan tidak punya waktu untuk menatap langit. Sekarang dimulai. Sari tersenyum pelan. Pedang balas dendam perlahan diasah. Hari H tiba. Hari di mana pesta ulang tahun ke-20 perusahaan suaminya diadakan. Sari bangun sejak subuh untuk bersiap-siap. Hari ini akan menjadi hari yang berbeda dari biasanya. Berdiri di depan cermin kamar mandi, Sari menatap wajahnya dengan saksama. Usia 45 tahun. Wajah yang tidak ia rawat selama 15 tahun. Tapi hari ini berbeda. Beberapa hari yang lalu, ia menata rambutnya di salon dan melakukan perawatan kulit. Tempat yang direkomendasikan oleh Maya. Mbak, hari ini harus tampil sempurna. Saya sudah siapkan penata gaya. Sesuai perkataan Maya, kemarin seorang penata gaya datang ke rumahnya. Ia memilihkan pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh Sari dan memadupadankan aksesorinya. Perlakuan yang ia terima untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia mengeluarkan pakaian yang akan ia kenakan hari ini dari lemari, setelan jas hitam bermerek, jaket yang pas di badan dengan rok berpotongan elegan, ditambah dengan kalung dan anting mutiara yang sederhana namun mewah, sepatunya berhak 7 cm. Sari perlahan mengenakan pakaian itu. Penampilannya di cermin terasa asing.
Penampilan yang telah ia sembunyikan selama 15 tahun. Bukan, penampilan yang telah ia kubur. Sari Dewi. Ia berbicara pada dirinya di cermin. Hari ini aku kembali. Setelah selesai merias wajah dan keluar ke ruang tamu, Intan sudah menunggu di sofa. Melihat ibunya, mata Intan membelalak. Ibu keren banget, seperti orang lain. Ya, aneh tidak? Aneh bagaimana? Keren banget, seperti artis. Intan mengacungkan jempol. Sari tersenyum dan mengelus kepala putrinya. Intan, ibu mungkin pulang malam hari ini. Makan malam ambil yang di kulkas ya. Baik bu, jangan khawatir. Lalu Intan menggenggam tangan ibunya erat. Semangat, ibu pasti menang. Mendengar itu, Sari merasa terharu. Ia tidak menyangka dukungan putrinya akan menjadi kekuatan sebesar ini. Terima kasih Intan. Ibu berangkat ya. Keluar rumah, Sari memesan taksi. Hari ini ia tidak akan mengendarai mobil bekasnya yang usang. Tujuannya adalah sebuah hotel mewah di pusat kota. Tempat di mana pesta ulang tahun ke-20 perusahaan suaminya diadakan. Setibanya di depan hotel, Sari mengambil napas dalam-dalam sejenak. Jantungnya berdebar, gugup sekaligus antusias. Momen yang telah ia tunggu selama 15 tahun. Melewati lobi, ia menuju aula. Petugas yang memeriksa undangan di pintu masuk tampak sedikit terkejut melihat Sari. Mungkin karena ia terlihat sangat berbeda dari istri direktur yang pernah ia lihat sebelumnya. Pintu aula terbuka, lampu gemerlap, kerumunan orang, gelas-gelas sampahnya yang dipegang para tamu, pemandangan yang mirip dengan pesta akhir tahun 2 minggu lalu. Tapi Sari hari ini berbeda. Ia tidak berniat bersembunyi di sudut lagi. Begitu Sari masuk ke dalam aula, tatapan orang-orang tertuju padanya. Terdengar bisik-bisik. Siapa itu? Wajah baru, tapi auranya luar biasa. Sari berjalan dengan percaya diri. Seperti saat ia berjalan di perusahaannya sendiri 15 tahun lalu. Bahu tegap, dagu terangkat, pandangan lurus ke depan. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Loh, itu kan, itu Rina. Rina yang mengenakan gaun merah dan memegang gelas sampahnya. Melihat Sari, mata Rina membelalak. Awalnya ia seperti tidak mengenali, lalu ekspresinya mengeras. Anda istri Pak Direktur? Rina mendekat dengan hati-hati dan bertanya. Sari tersenyum dingin. Iya, benar. Lama tidak bertemu Mbak Rina. Wajah Rina tampak bingung. Ekspresinya seolah bertanya-tanya apakah wanita ini benar-benar tante-tante kampungan yang ia lihat 2 minggu lalu. Penampilan Anda hari ini sedikit berbeda. Sangat berbeda. Oh ya? Saya hanya sedikit berdandan, jawab Sari dengan tenang. Pupil mata Rina bergetar, ekspresinya tampak cemas. Saat itu Baskara mendekat. Melihat Sari, langkah Baskara terhenti. Ia mengedipkan matanya beberapa kali. Sari, kamu kenapa hari ini? Kenapa? Aneh, bukan aneh, tapi tiba-tiba Baskara tergagap. Kepercayaan dirinya yang biasa merendahkan istrinya hilang entah kemana. Keterkejutannya terlihat jelas. Sari tertawa dalam hati. Tentu saja ia terkejut melihat istri yang selama 15 tahun berpenampilan sederhana tiba-tiba berubah. Tapi kejutan yang sebenarnya belum dimulai. Sapa para tamu saja mas, aku di sini. Sari menyuruh Baskara pergi. Baskara dengan ekspresi masih bingung berbalik. Rina pun mengikuti Baskara sambil beberapa kali menoleh ke arah Sari. Tatapannya cemas. Sari berdiri di salah satu sudut aula menunggu waktu. Ia punya janji dengan Maya. Ia memeriksa jam. Pukul 19.30. 30 menit lagi Maya akan tiba. 30 menit itu terasa lama. Sari mengambil gelas sampahnya dan perlahan mengamati aula. Terlihat Baskara sedang menyapa orang-orang. Di sebelahnya Rina menempel erat. Padahal istrinya ada di sini, tapi mereka begitu terang-terangan. Pukul 20.00 pintu masuk aula menjadi ramai. Orang-orang yang membawa karangan bunga besar masuk. Dan di belakang mereka seorang wanita berjas rapi muncul. Maya Lestari. Maya mengamati sekeliling aula lalu menemukan Sari. Dan di depan semua orang ia berjalan menghampiri Sari. Berdiri di depan Sari, Maya membungkuk dalam-dalam. Senior, akhirnya kita bertemu lagi setelah 15 tahun. Dengan satu kalimat itu, aula menjadi sunyi. Senior, siapa yang dia panggil senior? Mata orang-orang membelalak. Tidak ada seorang pun di industri ini yang tidak mengenal Maya Lestari. Raksasa di industri waralaba perawatan kulit.
Orang seperti itu membungkuk pada istri direktur. Wajah Baskara pucat pasi. Gelas sampahnya di tangan Rina bergetar. Senior, saya sudah menunggu sangat lama. Akhirnya bisa bertemu Anda seperti ini. Suatu kehormatan bagi saya. Maya kembali membungkuk. Bisik-bisik di aula semakin kencang. Bukankah itu Maya Lestari? Benar. Direktur perusahaan perawatan kulit terkenal itu. Tapi kenapa dia memanggil istri direktur dengan sebutan senior? Memangnya istri direktur itu siapa? Bisik-bisik memenuhi aula. Sari tersenyum pada Maya. Maya, lama tidak bertemu. Terima kasih sudah datang. Tidak apa-apa senior. Tentu saja saya harus datang. Ini kan perusahaan yang senior dirikan. Mendengar itu, aula kembali ramai. Perusahaan yang didirikan senior, itu artinya wanita itu adalah pendiri perusahaan Maya Lestari. Baskara berjalan cepat mendekat. Wajahnya pucat. Sari, ini apa-apaan? Mas, kenalkan, ini juniorku. Karyawan pertama yang aku rekrut 20 tahun lalu saat aku mendirikan perusahaan. Kata Sari dengan tenang. Wajah Baskara menegang. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutnya tidak bisa terbuka. Rina menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Wajahnya pucat pasi. Kepercayaan dirinya yang tadi hilang entah kemana. Maya berkata pada Sari dengan suara pelan, Senior, saya sudah siapkan ruang rapat, silakan ke sini. Sari mengangguk. Lalu ia menatap Baskara. Mas, sepertinya kita perlu bicara sebentar, ayo ikut. Baskara tidak bisa menjawab. Sari tidak menunggu jawaban Baskara dan mengikuti Maya. Dan saat melewati Rina, ia berkata, Mbak Rina, Anda juga ikut, ada hal yang perlu Anda dengar. Wajah Rina pucat pasi. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya diam. Ia terlihat ingin lari, tapi tidak bisa di depan banyak orang. Sari, Maya, Baskara, Rina, keempat orang itu meninggalkan aula. Beberapa direktur utama perusahaan juga ikut di belakang. Penasaran dengan apa yang terjadi, pintu ruang rapat terbuka. Di dalamnya, proyektor dan layar sudah disiapkan. Maya telah menyiapkannya terlebih dahulu. Sari berdiri di depan ruang rapat. Baskara dan Rina duduk di kursi yang saling berhadapan. Para direktur juga duduk di kedua sisi. Sari perlahan membuka mulut. Setelah 15 tahun, akhirnya saya menunjukkan diri saya yang sebenarnya. Suaranya tidak bergetar, dingin dan tegas. Hari ini ada yang ingin saya tunjukkan pada kalian. Sesuatu tentang suami saya, Direktur Baskara Widjojo, dan asisten manajer Rina Amelia. Wajah Rina pucat pasi. Baskara menggigit bibirnya erat sambil menatap tajam ke arah Sari. Tapi Sari tidak bergeming. Semua yang telah ia tahan selama 15 tahun. Sekarang saatnya mereka membayar. Sari mengeluarkan USB. Mari kita mulai. Ruang rapat membeku. Tirai balas dendam telah terbuka. Ruang rapat terasa dingin dan hening. Sari berdiri di depan menatap orang-orang yang berkumpul. Suaminya, Baskara, Rina, 4 orang direktur perusahaan, dan Maya. Semua mata tertuju padanya. Wajah Baskara pucat. Rina menunduk sambil menggenggam tangannya erat. Mereka sepertinya sudah menduga apa yang akan terjadi, namun tidak mau mempercayainya. Sari menyambungkan USB ke proyektor. Layar menyala. Ada 2 hal yang ingin saya tunjukkan hari ini. Suara Sari tidak bergetar, dingin dan tegas. Pertama, bukti perselingkuhan selama 4 tahun antara suami saya, Direktur Baskara Widjojo, dan asisten manajer Rina Amelia. Kedua, keputusan saya sebagai konsekuensinya. Baskara sontak berdiri. Sari, tunggu, jangan di sini. Duduk, Pak Direktur, kata Sari dengan dingin. Baskara seolah terintimidasi oleh tatapan itu kembali duduk. Penampilan istrinya yang belum pernah ia lihat selama 15 tahun, Sari menekan tombol remote. Gambar pertama muncul di layar. Tanggapan layar percakapan Kakao Talk. Sayang, kangen. Kapan kesini? Akhir pekan ini kita habiskan waktu berdua ya. Cepat ceraikan istri sahmu itu, aku sudah lelah menunggu. Desahan terdengar di ruang rapat, wajah para direktur mengeras. Rina semakin menunduk dan Baskara menggertakkan giginya. Sari beralih ke gambar berikutnya. Foto Baskara dan Rina tertawa saling berhadapan di restoran. Foto berjalan berdampingan di lobi hotel. Foto bergandengan tangan di pantai. Foto-foto ini diambil selama 4 tahun terakhir.
tersimpan rapi di ponsel suami saya, suara Sari datar. Ia berusaha menahan emosinya, ia tidak boleh goyah sekarang, layar berganti. Riwayat transfer bank, ini adalah catatan transfer selama 4 tahun. Setiap bulan 30 juta. Penerimanya adalah Rina Amelia. Totalnya lebih dari 1,4 miliar. Ruang rapat menjadi gaduh. Para direktur saling berpandangan, mereka semua terkejut dengan jumlah 1,4 miliar. Suami saya memberi saya uang belanja 15 juta sebulan. Dari situ saya harus menutupi biaya makan, tagihan, dan jajan anak. Saya berhemat membeli tahu diskon 30% di supermarket. Sari menunjuk ke layar. Tapi orang ini mengirimkan 30 juta setiap bulan kepada wanita lain selama 4 tahun, totalnya lebih dari 1 miliar. Sementara uang yang saya hemat dari membeli tahu hanya beberapa ratus ribu. Mendengar itu, wajah para direktur semakin mengeras. Beberapa dari mereka bahkan menatap tajam ke arah Baskara. Sari mematikan proyektor dan melangkah maju. Pak Direktur Baskara Widjojo. Sari menatap lurus ke arah Baskara. Selama 15 tahun, Anda merendahkan saya sebagai orang yang tidak kompeten, kan? Tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun. Apa yang kamu lakukan selama 15 tahun selain bermalas-malasan? Wajah Baskara menegang. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang lihat baik-baik siapa yang sebenarnya tidak kompeten. Sari memberi isyarat pada Maya. Maya melangkah maju. Saya Maya Lestari, Direktur Utama dari Waralaba Perawatan Kulit. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Maya menatap para direktur. Perusahaan kami adalah klien utama dari perusahaan Bapak Direktur. Sekitar 30% dari pendapatan perusahaan Anda berasal dari transaksi dengan kami. Wajah para direktur memutih. Mereka langsung mengerti artinya. Dan senior Sari Dewi yang ada di sini adalah pendiri sekaligus pemegang saham terbesar dengan 40% saham di perusahaan kami. Ruang rapat membeku. Mulut Baskara ternganga. Rina menatap Sari dengan ekspresi tidak percaya. Maya melanjutkan. Atas permintaan senior, kami memutuskan untuk meninjau kembali skala transaksi dengan perusahaan Bapak Direktur. Meninjau kembali? Apa maksudnya? Tanya seorang direktur dengan panik. Artinya, kami akan mempertimbangkan pengurangan atau penghentian transaksi. Jawaban Maya membuat ruang rapat gaduh. Itu artinya 30% pendapatan mereka bisa hilang. Itu akan menjadi pukulan telak bagi perusahaan. Baskara sontak berdiri. Tunggu. Ini masalah perusahaan. Kenapa masalah rumah tangga kita dibawa ke perusahaan? Masalah rumah tangga. Sari tertawa dingin. Seorang direktur berselingkuh dengan bawahannya selama 4 tahun bukan lagi masalah rumah tangga. Ini juga masalah etika perusahaan. Sebagai perwakilan dari klien, saya berhak meninjau apakah saya harus melanjutkan kerjasama dengan perusahaan seperti ini. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak bisa membantah logika Sari. Maya menatap Rina. Mbak Rina Amelia. Rina tersentak. Ia tidak berani mengangkat kepala. Mulai besok, Anda tidak akan dilibatkan dalam pertemuan dengan klien yang berhubungan dengan perusahaan kami. Dan sebagai saran pribadi, sebaiknya Anda mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Wajah Rina pucat pasi. Bibirnya bergetar. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak keluar. Sari menatap pemandangan itu dan menghela napas dalam hati. Seharusnya ia merasa puas, tapi melihatnya langsung terasa pahit. Tapi ia tidak punya niat untuk bersimpati. Mengingat apa yang telah wanita itu lakukan padanya selama 4 tahun. Tiba-tiba Baskara berlutut di depan Sari. Sari, suara Baskara bergetar. Sari, kumohon, aku salah, semua salahku. Sari menatap Baskara yang berlutut dengan ekspresi datar. Pria yang selama 15 tahun merendahkannya, kini berlutut di hadapannya. Membuang semua gengsi yang begitu ia junjung tinggi. Kumohon maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan selesaikan urusanku dengan Rina. Kumohon. Air mata menggenang di mata Baskara. Melihat itu, hati Sari sempat goyah. Bagaimanapun juga, ia adalah orang yang telah menemaninya selama 15 tahun. Wajahnya yang dulu ramah saat pertama kali bertemu melintas di benaknya. Tapi wajah putrinya segera muncul. Suara Intan yang menangis bertanya, "Ibu, kenapa ibu selalu sabar? Ini semua karena aku, ya?"
Sari menggelengkan kepala. Berdiri Pak Direktur. Suara Sari dingin. Semua yang telah Anda lakukan pada saya selama 15 tahun tidak akan hilang hanya dengan sekali berlutut. Baskara mengangkat kepala, tatapannya memohon. Sari, surat cerai akan saya kirim melalui pengacara. Kita bertemu saat itu. Sari berbalik. Ia tidak ingin berada di tempat ini lebih lama lagi. Tiba-tiba ponsel Sari berdering. Di layar tertera nama kakak iparnya, Yuni. Sari ragu sejenak, lalu mengangkat telepon. Halo, Sari, apa yang kamu lakukan? Baskara telepon, katanya kamu membuat keributan di kantor. Suara Yuni tajam. Sari mengaktifkan mode speaker agar semua orang di ruang rapat bisa mendengarnya. Mbak, ada apa? Ada apa katamu? Sari, itu semua salah paham. Baskara tidak mungkin seperti itu. Kamu pasti salah lihat. Sari tertawa kecil. Salah paham? Ada riwayat chat dan transfer. Masih dibilang salah paham? Pasti ada alasannya. Kenapa kamu begitu? Cuma karena suami sedikit baik pada junior di kantor. Kamu terlalu sensitif. Sari menghela napas. Reaksi yang sudah ia duga, Yuni akan selalu membela adiknya. Mbak, kata Sari dengan tenang. Mbak ingat apa yang Mbak katakan pada saya saat lebaran? Apa? Mbak bilang kalau Baskara sedikit begitu di luar, saya harus sabar. Katanya laki-laki memang begitu. Katanya karena saya kurang perhatian makanya Baskara jadi begitu. Di seberang telepon terdengar Yuni terkejut. Itu kan sudah lama saya rekam saat itu. Kata Sari dengan tenang. Fakta bahwa Mbak tahu perselingkuhannya, tapi malah menyuruh saya sabar, semuanya saya rekam. Kalau perlu, bisa saya jadikan bukti di pengadilan cerai. Telepon menjadi hening. Yuni sepertinya kehilangan kata-kata. Mbak, selama 15 tahun saya sudah sangat sabar. Suara Sari tidak bergetar. Sekarang saya tidak akan sabar lagi. Selamat tinggal. Sari menutup telepon. Ruang rapat hening. Semua orang menatap Sari. Sari menoleh ke Baskara untuk terakhir kalinya. Baskara masih terduduk di lantai. Pria yang dulu begitu angkuh kini terlihat sangat menyedihkan. Tapi Sari tidak merasa kasihan. Mengingat apa yang telah pria itu lakukan padanya selama 15 tahun, ini tidak ada apa-apanya. Maya, aku pergi dulu. Tolong urus sisanya. Baik Mbak, jangan khawatir. Maya mengangguk. Sari membuka pintu ruang, rapat dan keluar. Berjalan di koridor, ia mengambil napas dalam-dalam, tangannya gemetar. Sepertinya adrenalin mulai turun dan ketegangan mereda. Tapi ia tidak menyesal. Sebaliknya, hatinya terasa lega. Beban yang telah menumpuk selama 15 tahun seakan sedikit terangkat. Melewati lobi hotel, ia keluar. Udara malam terasa dingin. Sari menatap langit, bintang-bintang berkelip. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada Intan. Intan, ibu sudah selesai. Ibu menang. Sesaat kemudian balasan datang. Ibu hebat. Cepat pulang, aku tunggu. Sari tersenyum. Putrinya sedang menunggu. Sekarang ia harus pulang. Sambil memesan taksi, Sari bergumam. Sekarang benar-benar berakhir. Pernikahan seperti penjara selama 15 tahun. Hari ini pintu itu terbuka. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya ke depan, tapi setidaknya ia tidak akan lagi hidup dengan hanya bersabar. Masuk ke dalam taksi, Sari tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan. 6 bulan telah berlalu. Musim semi telah tiba. Dari jendela apartemen di tepi sungai, bunga sakura bertebaran. Sari duduk di sofa ruang tamu, menatap pemandangan itu. Rumah baru. Apartemen dengan pemandangan sungai yang ia tinggali berdua dengan Intan. Ruang yang telah ia impikan selama 15 tahun. Sidang perceraian berakhir dengan kemenangan telak bagi Sari. Bukti perselingkuhan selama 4 tahun, catatan transfer 1,4 miliar, rekaman suara kakak iparnya, Baskara divonis sebagai pihak yang bersalah. Hasilnya jelas, uang ganti rugi 1 miliar dan ia juga mendapatkan bagian harta Gonogini yang menguntungkan. Yang terpenting adalah hak asuh Intan. Hakim dengan suara bulat memberikan hak asuh kepada Sari. Keputusan yang wajar demi kebaikan anak. Ibu, aku berangkat sekolah ya, teriak Intan dari depan. Sari bangkit dari sofa dan berjalan ke depan. Iya, hati-hati di jalan. Malam ini ibu masak makanan kesukaanmu. Benarkah? Apa? Rahasia. Kata Sari sambil tersenyum. Intan ikut tersenyum. Baiklah, aku tunggu. Intan membuka pintu dan hendak keluar tapi ia berhenti. Lalu ia berbalik dan menatap Sari. Ibu, ya?
Ibu kelihatannya bahagia sekali akhir-akhir ini. Intan tersenyum cerah. Hati Sari menghangat. Iya, kelihatannya begitu. Iya, beda sekali dengan dulu. Wajahnya lebih cerah, lebih banyak senyum. Aku suka ibu yang seperti itu. Intan mendekat dan memeluk Sari. Sari mengelus kepala putrinya. Ini semua berkat Intan. Karena ada Intan di samping ibu jadi kuat. Ibu yang hebat. Aku kan cuma menyemangati. Intan melepaskan pelukannya dengan malu-malu. Lalu ia melambaikan tangan dan keluar. Aku berangkat, Bu. Pintu tertutup dan rumah menjadi sunyi. Sari menatap pintu yang tertutup sejenak. Intan yang kini berusia 15 tahun. Semakin tinggi dan wajahnya semakin dewasa. Semakin cantik, mirip ibunya. Sari kembali ke ruang tamu dan menatap keluar jendela. Sungai berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan 6 bulan lalu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Di layar ferdera nama Maya. Halo Maya, Mbak hari ini jadi datang ke rapat Dewan Direksi kan? Iya, aku datang jam 2 kan? Iya, tapi Mbak sudah siapkan bahan presentasinya? Sudah, jangan khawatir. Sari menjawab sambil tersenyum. Hari ini adalah hari yang penting, hari di mana ia kembali ke rapat Dewan Direksi perusahaan setelah 15 tahun. Selesai menelepon, Sari berdiri di depan lemari. Ia memilih pakaian yang akan ia kenakan hari ini, setelan jas biru tua yang rapi. Ia melihat penampilannya di cermin. Sari Dewi 45 tahun. Orang yang sama sekali berbeda dari 6 bulan lalu. Matanya berbinar, ekspresinya cerah, yang terpenting bahunya tegap. Penampilan yang tidak lagi minder. Sari Dewi. Sari berkata pada dirinya di cermin, kamu hebat, sungguh hebat. Pukul 14.00, Sari tiba di perusahaan. Gedung 10 lantai di SCBD. Setelah 15 tahun, ia kembali memasuki gedung ini sebagai pemilik. Di lobi, para karyawan mengenalinya dan memberi salam. Selamat siang, Ibu Ketua. Ibu Ketua, panggilan yang masih terasa canggung, tapi ia tidak membencinya. Sari tersenyum dan membalas salam mereka. Saat masuk ke ruang rapat Dewan Direksi, para direktur bangkit dari kursi. Maya berdiri di depan dengan senyum cerah. Mbak, Ibu Ketua sudah datang. Maya, panggilan Ibu Ketua masih canggung. Panggil saja senior seperti biasa. Tidak bisa. Di acara resmi harus Ibu Ketua, kata Maya dengan nada bercanda. Sari tersenyum dan duduk. Rapat Dewan Direksi dimulai, agenda dibahas satu persatu, dan agenda terakhir giliran Sari yang presentasi. Sari bangkit dari kursinya. Hari ini saya akan mempresentasikan program bisnis baru. Presentasi muncul di layar. Program dukungan wirausaha kembali untuk wanita yang kariernya terhenti. Para direktur menunjukkan minat. Sari melanjutkan penjelasannya. Saya juga pernah menjadi orang yang kariernya terhenti selama 15 tahun. Saya tahu betul betapa bingung dan kesepiannya masa-masa itu. Punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang rapat hening. Semua orang fokus pada perkataan Sari. Program ini untuk orang-orang seperti saya. Memberikan kesempatan untuk berwirausaha kembali bagi wanita yang kariernya terhenti karena mengurus anak atau keluarga. Termasuk dukungan dana wirausaha, mentoring, dan program pelatihan. Sari menunjuk ke layar. Target pertama adalah mendukung 100 orang. Anggarannya 10 miliar per tahun. Mungkin tidak langsung menguntungkan. Tapi saya pikir ini adalah hal yang harus dilakukan oleh perusahaan kita. Selesai presentasi, hening sejenak. Lalu Maya bertepuk tangan lebih dulu. Para direktur lain ikut bertepuk tangan. Bagus sekali, kami setuju, kata seorang direktur. Direktur lain mengangguk. Hati Sari terasa hangat. Setelah 15 tahun, ia bisa kembali berdiri di sini dan melakukan hal yang ia inginkan. Rasanya seperti mimpi. Selesai rapat, Sari dan Maya pergi ke ruang direktur. Mbak, presentasi tadi hebat sekali, kata Maya sambil menyodorkan kopi. Terima kasih Maya, karena kamu telah membesarkan perusahaan ini dengan baik selama 15 tahun. Aku jadi bisa melakukan hal seperti ini. Saya kan hanya melanjutkan fondasi yang sudah Mbak bangun. Keduanya saling berpandangan dan tertawa. Teringat masa-masa 20 tahun lalu, saat mereka bekerja semalaman di kantor yang sederhana. Saat itu,
Mereka tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Maya, terima kasih banyak, kata Sari dengan tulus, karena telah menjaga namaku selama 15 tahun, karena telah menyisakan tempat untukku kembali. Air mata menggenang di mata Maya. Mbak, justru saya yang berterima kasih. Tanpa Mbak tidak akan ada saya yang sekarang. Keduanya menggenggam tangan erat. Ada perasaan yang saling mengerti tanpa perlu diucapkan. Malam hari, saat pulang ke rumah, seseorang berdiri di depan pintu, Baskara. Sari menghentikan langkahnya. Wajah yang ia lihat untuk pertama kalinya setelah 6 bulan, Baskara terlihat sangat menyedihkan. Jenggotnya tumbuh lebat, pakaiannya kusut. Sari, Baskara menyapanya lebih dulu, suaranya serak. Bagaimana kamu bisa tahu alamat ini? Aku cari tahu. Ada yang mau aku bicarakan. Sari menghela napas. Ia sudah menduganya. Ia pikir suatu saat Baskara pasti akan datang. Masuklah, jangan di sini. Sari mempersilakan Baskara masuk. Mereka duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Baskara menatap pemandangan sungai di luar jendela. Tempat tinggalmu bagus. Apa yang mau dibicarakan? Tanya Sari langsung. Baskara menunduk. Sari, aku sedang kesulitan akhir-akhir ini. Kata-kata yang sudah ia duga. Sari tidak mengubah ekspresinya. Aku dipecat dari kantor. Disuruh tanggung jawab karena masalah dengan klien. Setelah itu, tidak ada perusahaan lain yang mau menerimaku. Suara Baskara bergetar. Rina juga pergi. Begitu aku tidak punya uang, dia langsung pergi. Akhirnya, tidak ada yang tersisa. Sari mendengarkan dalam diam. Bukan berarti ia tidak merasa kasihan. Bagaimanapun juga, ia adalah orang yang telah menemaninya selama 15 tahun. Tapi, hanya itu saja. Sari, Baskara menatap Sari. Mari kita mulai lagi. Aku salah. Sekarang, aku sadar. Aku sadar betapa hebatnya dirimu. Sari tertawa kecil. Baru sekarang, aku serius. Aku benar-benar menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi. Baskara mengulurkan tangannya. Sari menatap tangan itu. Tangan yang sama yang 15 tahun lalu memaksanya untuk pensiun. Tangan yang sama yang memberinya uang belanja sambil merendahkannya dan mengirimkan uang kepada wanita lain. Semua kenangan itu melintas. Sari perlahan menggelengkan kepala. Tidak bisa. Sari, selama 15 tahun, aku telah membunuh diriku sendiri demi menjaga gengsimu. Suara Sari datar. Bisnisku, namaku, segalanya aku korbankan. Karena kamu yang mau, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu merendahkanku, menyebutku tidak kompeten, dan memberikan cinta serta uangmu pada wanita lain. Baskara menunduk. Sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Sari berdiri, tanpamu, tanpa gengsimu, tanpa menuruti kemauanmu, tanpa mempedulikan pandanganmu. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri. Baskara tidak berkata apa-apa. Sari menunjuk ke arah pintu. Pulanglah, dan jangan pernah datang lagi. Baskara perlahan berdiri. Saat berjalan ke pintu ia menoleh. Sari, maafkan aku. Sungguh. Sari tidak menjawab. Baskara membuka pintu dan keluar. Terdengar suara pintu tertutup. Sari berdiri lama di sana. Hatinya terasa sepi. Tapi ia tidak menyesal. Ini adalah hal yang benar. Malam hari Intan pulang. Ibu, aku pulang. Malam ini makan apa? Tanya Intan sambil melepas sepatu. Sari menjawab dari dapur. Bulgogi kesukaanmu. Wah, hebat. Intan berlari ke dapur dengan ceria. Sari tersenyum melihat putrinya. Selesai makan malam, keduanya duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Di luar jendela, pemandangan malam kota Jakarta terlihat. Lampu-lampu berkilauan di atas air. Ibu, ya, aku senang jadi putri ibu, kata Intan sambil bersandar pada ibunya. Sari mengelus kepala putrinya. Ibu juga senang jadi ibu Intan. Keduanya menatap pemandangan malam dalam diam, waktu yang damai. Sari tersenyum pelan. Setelah melewati terowongan panjang selama 15 tahun, akhirnya ia sampai di tempat yang terang. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya ke depan. Tapi sekarang, ia tidak takut. Ia akan hidup dengan namanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Bintang di luar jendela berkelip. Sari menatap bintang itu dan bergumam kecil. Akhirnya, hidupku yang sebenarnya dimulai, dan ia tersenyum bahagia. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan,
tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membantu seseorang bertahan untuk hari esok. Kami dengan tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Di sini adalah suara hati. Terima kasih.